Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Nengsi Juwaningsih, selaku dosen pengampu mata kuliah antropobiologi, dan teman-teman sekalian. Baiklah, pada pertemuan kali ini izinkan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Konsep Perilaku Manusia. Pengertian konsep perilaku manusia. Perilaku manusia secara sederhana merupakan aktivitas manusia. Johnson et al. 2006. Tentang analisis perilaku yang menyebutkan bahwa perilaku adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau dibuat oleh individu, organisme, sistem atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau dengan lingkungannya yang mencakup sistem organisme lainnya di sekitarnya serta lingkungan fisik atau mati. Perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal atau eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela. Minton dan Kale 2014. Faktor-faktor perilaku. Yang pertama itu adat, yaitu suatu kebiasaan yang terdapat nilai-nilai budaya serta hukum adat yang dilaksanakan oleh suatu kelompok. Jika adat tidak dilaksanakan, akan menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Kedua, yaitu ada faktor sikap. Sikap merupakan segala sesuatu perbuatan yang sesuai dengan pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Yang ketiga, yaitu ada emosi. Emosi yaitu reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Hal ini bisa ditunjukkan ketika merasa senang, takut, sedih, maupun marah. Yang keempat yaitu ada nilai. Nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi yang bisa mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Faktor yang kelima yaitu etika. Etika merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif yang melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Keenam, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain baik secara langsung agar sesuai dengan tujuan yang dicapainya. Ketujuh, yaitu persuasi. Persuasi merupakan setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Hal ini sebagai strategi yang dapat digunakan agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti dan dipercayai oleh orang lain. 8. Persepsi, yaitu kecermatan dalam mengenali stimulus indrawi yang menghantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Nah, sebaliknya, jika ada kegagalan dalam mempersepsi, stimulus menyebabkan miskomunikasi. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tidak terlihat ada karena terjadi di luar kesadaran. Faktor yang ke-9 yaitu ada genetika. Genetika merupakan faktor pewarisan sifat atau hereditas yang menentukan dalam kehidupan manusia dengan berbagai perilaku bawaan, bahwa semua sifat dan gangguan perilaku yang diteliti sangat dipengaruhi oleh faktor gen sebagai sesuatu yang diwariskan. Nah, faktor yang terakhir yaitu ada norma sosial sebagai kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diinginkannya. Baik, selanjutnya perilaku biologis atau yang disebut juga sebagai perilaku manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Kemudian menurut Skinner,
Perilaku adalah respon atau reaksi individu terhadap stimulus dari luar. Benjamin Bloom membagi kawasan perilaku manusia menjadi 3, yaitu pertama ada kognitif, kedua afektif, dan ketiga ada psikomotor. Segala perilaku yang ada pada diri individu manusia dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan manusia dan makhluk lainnya dibedakan ke dalam 3 hal, yakni proses pematangan, proses belajar, dan juga proses pembawaan atau bakat. Para psikolog seperti Morgan dan King, Howard dan Candler, Craig, Crutchfield, dan Bershe mengatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor hereditas dan juga faktor lingkungan. Faktor hereditas merupakan faktor bawaan seseorang yang berupa karunia pencipta alam semesta yang telah ada dalam diri manusia sejak lahir, yakni yang banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku sangatlah beragam, di antaranya yaitu pendidikan, nilai dan budaya masyarakat, politik, dan sebagainya. Para penganut aliran behaviorisme atau behavioris memasukkan perilaku ke dalam satu unit rangsangan yang dinamakan tanggapan atau responsis, dan lingkungan ke dalam satu unit yang dinamakan rangsangan atau stimuli. Menurut paham perilaku, satu rangsangan dan tanggapan tertentu bisa berasosiasi dan menghasilkan suatu bentuk hubungan fungsional. Para behavioris percaya bahwa rangsangan dan tanggapan dapat dihubungkan tanpa mengacu pada pertimbangan mental yang ada dalam diri seseorang. Dalam Islam, manusia diberikan tempat yang mulia di kehidupan dunia, dan sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa untuk kita sebagai umat muslim, Allah telah memberikan potensi kepada kita untuk menjadi manusia sempurna dalam berperilaku. Rasulullah pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini untuk menyempurnakan perilaku atau akhlak manusia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bentuk perilaku manusia. Perilaku merupakan respon seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Lalu perilaku manusia yang dijelaskan oleh Bloom tahun 1956 membedakan adanya 3 bidang-bidang perilaku, yaitu yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada psikomotor. Lalu dalam perkembangannya, perilaku ini domain yang diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan yaitu hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada sikap. Sikap yaitu respon tertutup seseorang terhadap objek tertentu yang melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada tindakan atau praktik. Tindakan ini merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan yang merupakan bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya. Burrhus Frederick Skinner tahun 1904 sampai 1990 dalam Killen et al. Tahun 2009 mengatakan bahwa ada jenis perilaku manusia secara refleks dan kesadaran sebagai hasil hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Dalam hal ini membedakan adanya 2 bentuk tanggapan, yaitu yang pertama ada respon dan respons, yaitu tanggapan yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Lalu yang kedua ada oper atau respons, yaitu tanggapan yang timbul dan berkembangnya sebagai akibat oleh rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dapat memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Oleh karena itu, rangsangan yang demikian ini mengikuti sesuatu perilaku yang telah dilakukan. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan perilaku manusia. Menurut Walgito 2003, proses pembentukan perilaku dibagi menjadi 3 cara sesuai dengan keadaan yang diharapkan, yakni yang pertama, cara pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan conditioning atau kebiasaan, dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan. Akhirnya akan terbentuklah
perilaku tersebut. Cara ini didasarkan oleh teori belajar conditioning baik dikemukakan oleh Pavlov maupun Thorndike dan Skinner. Terdapat pendapat yang tidak 100% sama. Namun para ahli tersebut mempunyai dasar pandangan yang tidak jauh beda satu sama yang lain. Conditioning Pavlov dikenal dengan conditioning klasik, sedangkan conditioning Thorndike dan Skinner dikenal dengan conditioning operan. Walaupun demikian, ada juga yang menyebut conditioning Thorndike sebagai conditioning instrumental, dan ada pula yang menyebut conditioning Skinner sebagai conditioning operan. Seperti telah dipaparkan di atas, pandangan ini untuk pembentukan perilaku didasarkan dengan conditioning atau kebiasaan. Yang kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight. Di samping pembentukan perilaku dengan conditioning atau bisa disebut kebiasaan, pembentukan perilaku dapat dibentuk dengan pengertian atau insight. Cara ini berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai dengan adanya pengertian. Bila dalam eksperimen Thorndike, belajar yang dipentingkan adalah soal latihan, maka dalam eksperimen Kohler, dalam belajar yang penting adalah pengertian atau insight. Kohler adalah seorang tokoh dalam psikologi Gestalt dan termasuk dalam aliran kognitif. Yang ketiga, pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Di samping dengan cara-cara pembentukan perilaku seperti tersebut yang sudah saya jelaskan, pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model atau contoh. Pemimpin dijadikan model atau contoh oleh yang dipimpinnya. Cara ini didasarkan oleh teori belajar sosial atau social learning theory atau observational learning theory yang dikemukakan oleh Bandura 1977.